Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah wa syukrillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali di udara di frekuensi 107,7 FM Radio Dakwah Salafiyah Banjarsari yang dipancar luaskan dari Komplek Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Banjarsari, yang mana insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini seperti biasanya kita akan mendengarkan lanjutan kajian yang mana kali ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan Hafidahullahu ta'ala. Bagi antum yang ingin mengikuti kajian ini dengan seksama, kami persilahkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilahkan untuk mengirimkannya ke nomor kami, yakni di 085353020304, 085353020304, atau bisa juga mengirimkannya melalui surat kalamat kami, yakni Komplek Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan Hafidahullahu ta'ala. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani talabah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala kajian hadis al-arba'in an-nawawiyah, masuk pada hadis yang kelima. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadits al-khamis, hadis yang kelima. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ummul mu'minin Ummu Abdillah Aisyah, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat ajaran baru di dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka ajaran itu tertolak. Barang siapa membuat ajaran baru atau mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Muslim, yakni Muslim saja, dan sebetulnya juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak terdapat padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak terdapat padanya perintah kami, maka amalan itu tertolak.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah dua lafaz hadis disebutkan di dalam hadis yang kelima dengan dua lafaz yang berbeda. Yang pertama tentang orang-orang yang membuat cara baru di dalam agama, mereka yang mengadakannya. Yang kedua mereka yang mengamalkannya. Jadi sama saja, yang membuatnya dan yang mengamalkannya, kedua-duanya tertolak. Amalan tersebut tertolak. Dan ini termasuk fikih Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan kedua lafaz hadis tentang orang yang membuat-buat amalan tersebut dan orang yang mengamalkannya. Karena kalau beliau sebutkan yang pertama saja tentang orang yang membuatnya, mungkin orang yang mengamalkannya bisa berdalil, bukan saya yang membuatnya, saya cuma ikut-ikutan. Tetapi sama saja, yang mengamalkannya pun terkena larangan tersebut. Matikan aja yang luar. Hadis ini adalah hadis yang agung. Sampai kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, wa hadzal hadis aslun 'azimun min usulil Islam. Hadis ini merupakan salah satu prinsip besar dari prinsip-prinsip Islam. Wa huwa kal mizan, dia bagaikan sebuah mizan, sebuah ukuran, sebuah timbangan. Lil a'mal fi zahiriha, bagi amalan-amalan manusia pada zahirnya. Kama anna haditsal a'mal bin niyat mizanul a'mal fi batiniha, sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, amalan-amalan manusia tergantung niatnya, adalah timbangan amalan pada batinnya. Ini hadis yang pertama sudah kita bahas. Jadi dua hadis ini adalah bagaikan timbangan. Hadis innamal a'malu binniyat adalah timbangan amalan pada batin seseorang, pada hatinya. Apakah niatnya ikhlas karena Allah, maka diterima amalannya. Apakah dia tidak ikhlas karena Allah, seperti ini ingin dia pertontonkan kepada manusia, maka tidak diterima amalannya. Adapun hadis ini adalah mizanul a'mal fil batin, ay fil zahir. Mizan, timbangan amalan-amalan pada zahir, yakni yang nampak dalam mata manusia. Apakah dia sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak sesuai dengan petunjuk beliau? Kalau sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka amalannya diterima. Kalau tidak sesuai maka fahuwa raddun, amalan tersebut tertolak. Sehingga kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah falaysa li'amilihi fihi thawabun. Maka sebagaimana setiap amalan yang tidak diniatkan semata-mata karena Allah untuk mengharapkan wajahnya, maka orang yang mengamalkannya tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan pahala, malah mendapat dosa. Fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullahi wa rasuluh fahuwa mardudun ala amilihi. Demikian pula setiap amalan yang tidak terdapat padanya perintah Allah dan Rasulnya, fahuwa mardud, maka amalan tersebut tertolak kembali kepada orang yang mengamalkannya. Oleh karena itu, ulama seluruhnya sepakat bahwasannya amalan manusia, ibadah yang mereka lakukan haruslah memiliki dua syarat. Satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak akan diterima ibadah tersebut. Syarat yang pertama ikhlas, seperti telah kita bahas pada hadis yang pertama. Dan syarat yang kedua adalah ittiba, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang ditegaskan di dalam hadis ini. Hadis ini menegaskan setiap amalan yang diada-adakan oleh manusia atau setiap amalan yang dilakukan oleh manusia tanpa ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak, yakni mardudun ala sahibihi, kembali kepada
orang yang mengamalkannya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah. Di dalam hadis ini disebutkan dua kunyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Pertama Ummul Mukminin, yang kedua Ummu Abdullah. Ini kembali mengingatkan kita termasuk kebiasaan yang baik, termasuk sunnah para sahabat menggunakan kunyah. Walaupun Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki anak yang bernama Abdullah, tetapi beliau memiliki kunyah Ummu Abdullah. Adapun kunyah beliau Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, dikarenakan beliau adalah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini khusus, kunyah khusus bagi para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum dalam surat Al-Ahzab ayat ke-6. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya orang beriman. Jadi seluruh istri para nabi adalah ibunya orang-orang yang beriman. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, para istri beliau tidak boleh dinikahi oleh kaum muslimin. Ini khusus bagi para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal beliau tidak boleh ada yang menikahi para istri beliau, sebab mereka adalah ibu mereka sendiri, ibunya orang-orang yang beriman. Dan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri beliau di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang membenci para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah yang saat ini berpusat di Iran. Di Iran itu ada suatu hari yang mereka peringati setiap tahun, katanya hari kematian Aisyah. Naudzubillahi min dzalik. Mereka sangat membenci Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal beliau adalah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang paling banyak berjasanya kepada umat. Beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak jasanya kepada umat. Dari beliau banyak sekali amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak disaksikan oleh kaum muslimin, namun disaksikan oleh para istri beliau di rumah. Lalu diajarkan kepada umat. Seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, seperti ini beliau di dalam kamar mandi, di dalam WC, seperti ini adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. Itu semua tidak ada yang mengetahui kecuali para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menemani beliau di rumahnya. Maka sungguh besar jasa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama Aisyah radhiyallahu anha, termasuk dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah wanita yang paling utama dalam umat Islam. Kecuali ulama khilaf, apakah beliau lebih utama dari Khadijah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam as-sahihain, fadlu Aisyah 'ala an-nisa ka fadli tharid 'ala sa'iri at-ta'am. Keutamaan Aisyah atas seluruh wanita bagaikan keutamaan at-tharid, suatu makanan yang sangat enak di atas seluruh makanan. Maka ulama menjelaskan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita terbaik dalam Islam, kecuali ulama khilaf siapakah yang lebih baik antara beliau dengan Khadijah juga Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah yang terbaik dari sisi awal penyebaran Islam. Di awal penyebaran Islam, di awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi, maka peran Khadijah di situ sangat besar, di mana beliau membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika hampir semua orang memusuhi beliau. Dia tidak seperti istrinya Nabi Lut alaihissalam yang justru memusuhi dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Tidak beriman kepada beliau, kepada Nabi Lut alaihissalam. Tetapi dia mendukung sepenuhnya dengan jiwa dan hartanya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau lebih baik dari sisi setelah Islam jaya. Terlebih setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki peran yang sangat besar di dalam menyebarkan ajaran Islam. Sebab seperti yang kita katakan sebelumnya, banyak sekali amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lainnya. Maka peran Aisyah radhiyallahu anha dan juga istri-istri yang lainnya itu sangat besar di dalam mengajarkan kepada umat ini bagaimana amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan atau membuat cara baru di dalam agama kami ini, apa yang tidak terdapat darinya, maka dia tertolak. Dalam lafaz yang lain, ma laysa fihi, yang tidak terdapat padanya, maka amalan itu tertolak. Hadis ini jelas, pelajaran yang besar yang bisa kita petik dari hadis ini adalah tahrimu ihdathi syai'in fi dinillahi azza wa jalla. Diharamkan mengada-adakan atau membuat suatu hal yang baru, baik itu dalam akidah maupun dalam ibadah, dalam keyakinan maupun dalam amalan, di dalam agama yang mulia ini, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak ada dalilnya, apakah dari Al-Quran was sunnah, maka tidak boleh diada-adakan oleh manusia. Manusia tidak diberi hak. Manusia tidak diberi hak untuk membuat suatu syariat. Bahkan orang-orang yang membuat cara-cara baru di dalam agama diserupakan dengan sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang dapat mensyariatkan agama ini yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan? Maka tidak ada yang Allah izinkan untuk membuat suatu syariat, membuat suatu keyakinan, membuat suatu amalan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya tidak boleh membuat cara-cara baru di dalam agama. Ini hukumnya haram dan amalannya mardud, tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak terdapat padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini menjelaskan bahwasannya amalan yang dilakukan seorang hamba harus betul-betul ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau dia mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mardud, maka amalan tersebut tertolak. Ini jelas, tegas sekali, tidak bisa ditafsirkan lain lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak terdapat padanya perintah kami, contoh dari kami, teladan dari kami, fahuwa raddun, ay mardudun, maka amalan tersebut tertolak, kembali kepada orang yang mengamalkannya, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, disinilah pentingnya ilmu, disinilah pentingnya belajar, pentingnya mengkaji Al-Quran was sunnah, agar kita tahu bagaimana teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal. Jangan kita buat-buat sendiri, jangan kita ikut-ikutan, sebab orang yang membuat dan orang yang mengikuti sama saja.
kedua amalan mereka tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian agar kita bisa merealisasikan mutaba'ah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka minimal amalan kita harus mencocoki syariat, harus sesuai dengan syariat pada 6 perkara. Yang pertama pada sebabnya, yang kedua jenisnya, yang ketiga ukurannya atau jumlahnya, yang keempat tata caranya, yang kelima waktunya, yang keenam tempatnya. Kita akan jelaskan secara rinci 6 sebab ini atau 6 perkara ini. Ulama kita menjelaskan bahwasannya kita tidak akan bisa merealisasikan ittiba atau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kita harus mencontoh beliau dalam 6 perkara ini. Yang pertama, ayyakuna al-amal muwafiqan lisyari'ah fi sababihi. Hendaklah amalan kita sesuai dengan syariat pada sebabnya. Yakni kita beribadah sesuai dengan sebab yang dijelaskan oleh syariat. Misalkan salat 2 rakaat itu disyariatkan kepada kita kalau kita masuk masjid. Berarti sebab kita salat 2 rakaat karena kita masuk masjid, yang diistilahkan para ulama dengan tahiyatul masjid, untuk menghormati masjid. Maka sebabnya jelas, sebabnya sesuai syariat. Adapun misalkan kalau kita salat 2 rakaat setiap kali kita masuk rumah, kita anggap itu sebagai suatu sunnah. Kenapa kita salat 2 rakaat? Karena masuk rumah. Maka itu termasuk bid'ah. Karena sebab dia beribadah bukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun salat 2 rakaat adalah sunnah, tetapi sebab dia melakukan salat tersebut bukan sunnah. Atau contoh yang lain, dia salat 2 rakaat. Kenapa? Karena malam ini malam 27 Rajab katanya adalah malam Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat 2 rakaat sunnah, tetapi sebab dia melakukan salat tersebut tidak sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan kepada kita kalau malam 27 Rajab hendaklah salat 2 rakaat, tidak. Atau contoh yang lain, mengadakan hari Id, hari yang diperingati setiap tahun. Kenapa? Dengan alasan atau dengan sebab hari tersebut adalah hari kemenangan kaum muslimin pada perang Badar. Atau hari tersebut adalah tanggal 1 Muharram, tahun baru Islam. Atau hari tersebut adalah malam Isra Mi'raj. Atau hari tersebut adalah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sebab ini tidak dicontohkan atau tidak diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bid'ah. Adapun kalau dirayakan karena hari ini adalah hari Idul Fitri atau hari Idul Adha, maka ini yang disunnahkan. Ini yang disunnahkan, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, sebab. Yang kedua, ayyakuna al-amal muwafiqan lisyari'ah fil jins. Hendaklah amalan tersebut sesuai dengan syariah dalam jenisnya. Kalau seorang beribadah kepada Allah dan tidak sesuai dengan syariat pada jenisnya, maka tidak diterima amalannya. Misalkan Allah telah mensyariatkan ketika berkurban itu dengan sapi atau kambing atau onta, tiga macam ini. Ini hewan kurban. Andaikan seorang berkurban dengan jenis yang lain, dia berkurban dengan ayam misalkan, atau dengan kuda, maka tertolak amalannya. Tidak dianggap sebagai kurban yang biasa diamalkan pada Idul Adha. Kalau dia bersedekah dengan hewan yang dia potong tersebut, maka itu sedekah biasa, bukan termasuk hewan kurban. Maka kalau dianggap itu sebagai kurban, itu termasuk kebid'ahan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayyakuna al-amalu muwafiqan lisyari'ah fil qadar. Hendaklah amalan tersebut sesuai syariah di dalam jumlah.
dalam bilangan. Andaikan seorang berwudu, mencuci tangannya, mencuci kakinya 4 kali misalkan, lebih dari 3 kali yang disyariatkan, maka yang keempat itu tertolak. Yang keempat itu tertolak karena dia telah menambah sesuatu yang tidak ada dalam syariat. Atau seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menentukan jumlah sendiri, bukan berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah, maka amalannya tertolak. Misalkan dia tentukan atau dia mendapat wasiat dari kiainya, kamu harus mengamalkan bacaan surat Al-Ikhlas setiap hari selama 100 kali, sebanyak 100 kali. Atau baca la ilaha illallah setiap hari sebanyak 1000 kali. Dia tentukan sendiri jumlahnya. Maka yang seperti ini tertolak, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang keempat, ayyakuna al-amal muwafiqan lisyari'ah fil kaifiyah. Hendaklah amalan tersebut sesuai dengan syariat di dalam tata caranya. Di dalam tata caranya. Andaikan seorang salat kemudian dia sujud sebelum rukuk, maka tertolak amalannya. Salatnya batil, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah menyelisihi syariat. Demikian amalan-amalan yang lain. Di dalam tata cara ibadah kita harus benar-benar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kelima, ayyakuna al-amal muwafiqan lisyari'ah fi zaman. Hendaklah amalan tersebut sesuai dengan syariat pada waktunya. Misalkan haji ke Baitullah itu telah ditetapkan waktu-waktunya. Siapa yang melakukan haji sebelum waktunya atau setelah waktunya, maka tertolak hajinya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di Arafah misalkan pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau seorang wukuf besok harinya, setelah matahari terbit besok harinya, pada tanggal 10 Zulhijjah, maka tertolak, hajinya tidak sah. Atau dia datang di Arafah masih tanggal 8 Zulhijjah, tidak sah hajinya. Kecuali bagi yang tanggal 9 siang dia tidak sempat datang karena suatu alasan macet dan sebagainya, lalu dia sampai sudah malam di Arafah, maka sah hajinya. Baik. Ini contoh dari segi waktu. Andaikan seorang sholat sebelum masuk waktunya, tidak sah sholatnya. Demikian pula kalau dia menunda sholatnya dengan sengaja tanpa ada suatu halangan syar'i setelah lewat waktunya, maka tidak sah sholatnya. Ini pendapat yang kuat berdasarkan hadis yang kita bahas ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami contohkan, maka amalan itu tertolak. Kemudian yang keenam, ayyakuna al-amalu muwafaqan lisyari'ah fil makan. Hendaklah suatu amalan, suatu ibadah sesuai dengan syariat dari sisi tempatnya. yakni apabila disyariatkan suatu amalan harus dilakukan di tempat tertentu, lalu seorang melakukannya di tempat selain itu, maka tidak sah amalannya. Seperti haji. Disyariatkan haji ke Baitullah. Kalau seorang haji ke India misalkan, Pakistan, Bangladesh, IPB, bahkan dia anggap lebih utama untuk pergi ke sana. Dia anggap lebih utama dari haji, maka tidak diterima amalannya, tertolak amalannya. Iya, haji itu ke Baitullah. Demikian pula i'tikaf. I'tikaf itu tempatnya di masjid. Kalau seorang i'tikaf di rumahnya, maka tidak diterima amalannya. Baik. Ini 6 sebab atau 6 perkara yang harus dipenuhi di dalam ibadah. Kalau tidak terpenuhi, maka suatu amalan dapat menjadi perbuatan bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, sehingga dia tertolak. Baik. Maka berdasarkan hadis ini, ulama menjelaskan kepada kita kaidah di dalam syariat
al-aslu fil ibadat al-man'u wal hadar. Hukum asal di dalam ibadat itu dilarang dan diharamkan. Hukum asal di dalam ibadah dilarang dan diharamkan. Jadi sebetulnya hukum asal dalam ibadah tidak boleh. Hatta yakuma dalilun ala annaha masyru'ah. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah tersebut atau amalan tersebut memang disyariatkan. Ini kaidah yang harus kita pegang, yang harus kita ingat terus. Kalau kita berpegang dengan kaidah ini berdasarkan hadis yang telah disebutkan, maka kita akan selamat dari perbuatan bid'ah. Kita akan selamat dari ibadah yang tertolak. Bahwa hukum asal dari ibadah itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kita mendengarkan suatu amalan atau melihat suatu amalan yang dilakukan oleh seseorang, jangan kita langsung ikut-ikutan. Tapi kita cek dulu, kita periksa dulu, kita belajar dulu, apakah amalan tersebut berdasarkan dalil, berdasarkan Al-Quran wa Sunnah, berdasarkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Kalau tidak, maka hukumnya haram. Kalau ada dalilnya, baru boleh dilakukan. Iya, ini hukum asalnya. Sebaliknya, dalam masalah muamalat, dalam masalah duniawi, hukum asalnya adalah halal, kecuali ada dalil yang melarang. Kecuali ada dalil yang melarang. Ini hukum asalnya. Ya. Dalam masalah makan minum, mau makan dengan cara apa saja, silahkan. Tetapi jika ada dalil yang melarang cara makan tertentu, maka tidak boleh kita lakukan. Seperti Nabi SAW melarang makan dengan tangan kiri. Walaupun ini masalah duniawi, tetapi sudah dilarang oleh Rasulullah SAW, maka jangan dilakukan. Jadi kebalikan dari masalah ibadat, dalam masalah duniawi, hukum asalnya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Kecuali ada dalil yang melarang. Baik. Dan hadis ini juga menunjukkan bahaya suatu amalan yang tidak didasari oleh ilmu, yakni mardudun. Amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penting sekali kita mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penting sekali kita mempelajari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, sehingga amalan kita dengan itu insyaallah taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma seorang beramal tanpa didasari oleh ilmu. Percuma seorang beramal kalau tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tertolak amalannya. Capek-capek dia beramal, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dosa. Bukannya mendapatkan pahala, malah mendapat dosa karena dia telah melakukan suatu hal yang baru, suatu kebid'ahan yang telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama juga menjelaskan, hadis ini juga berlaku di dalam beberapa masalah muamalah. Di dalam beberapa masalah muamalah, hadis ini juga berlaku. Iya. Misalkan seorang menikah dengan wanita tanpa wali. Walinya tidak tahu, walinya tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Nikah diam-diam. Ya. Yang mereka sebut dengan nikah sirri. Maka pernikahannya batil. Pernikahannya tidak sah karena Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ini contoh. Dan juga berdasarkan hadis ini, dia mengamalkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian pula kalau seorang melakukan jual beli pada hari Jumat dan dia termasuk orang yang diwajibkan sholat Jumat, yakni dia laki-laki, tidak sakit, tidak musafir, maka jual belinya batil, akadnya batil, akadnya tidak sah. Kenapa?
Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang melakukan jual beli pada hari Jumat. Demikian pula kalau seorang melakukan jual beli emas dengan emas, misalkan 2 gram emas ditukar dengan 1 gram emas, maka jual belinya batil. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal tersebut. La tabi'u dzahab illa mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in. Jangan kalian menjual emas kecuali serupa dan serupa, sama dan sama, yakni ukurannya sama. Maka jual belinya batil. Baik, ini contoh. Ini sebagai contoh bahwasannya dalam masalah muamalat juga suatu amalan dapat tertolak kalau menyelisihi syariat. Maka sekali lagi ini sebagai contoh-contoh yang menunjukkan pentingnya kita belajar, pentingnya kita menuntut ilmu agama agar kita tidak salah di dalam melangkah, tidak salah di dalam beramal. Kita mengira hal itu baik, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menganggap amalan tersebut jelek, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang kita dapatkan hanyalah dosa, bukannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik, walhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Pembahasan mengenai materi kajian sudah selesai, dan insyaallah taala kita akan memasuki pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke radio kami. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilahkan untuk mengirimkannya ke nomor kami, yakni di 085353020304, 085353020304, atau bisa juga mengirimkannya melalui surat ke alamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan hafidahullahu ta'ala. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sedang sholat. Setelah di pertengahan sholat, ternyata di sajadah tempat sujud saya ada tai cicak. Apakah tai cicak itu najis atau tidak? Dari Ibnu Ishaq, Majenang. Tai cicak bukan termasuk najis karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasannya dia termasuk najis. Jadi untuk menetapkan sesuatu itu najis harus berdasarkan dalil, karena tidak setiap kotor itu najis, tidak setiap yang dianggap kotor oleh manusia itu najis. Kalaupun itu najis dan kita sudah selesai sholat, maka sholatnya tetap sah. Sebab dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah SAW sedang sholat, lalu malaikat Jibril alaihissalam mendatangi beliau dan mengabarkan bahwa di sandal beliau ada kotoran, ada najis. Maka beliau melepas sandalnya dan melanjutkan sholatnya, tidak mengulang kembali dari awal, menunjukkan yang dari awal itu sudah sah. Baik. Jadi kalau kita sholat dalam keadaan kita tidak tahu apakah ada najis atau tidak, kemudian diketahui setelah sholat, maka sholatnya tetap sah. Berbeda kalau kita sudah tahu di situ ada najis, lalu kita tetap sholat di situ, maka sholatnya tidak sah. Bagaimana hukumnya mengeluarkan mani di luar rahim? Hukumnya boleh.
berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Kami melakukan azal, yakni air mani ditumpahkan di luar rahim istri dalam keadaan Al-Qur'an masih turun dan tidak dilarang. Baik. Ustaz, tolong bacakan dalil yang membolehkan wanita boleh memegang dan membaca Al-Quran saat sedang haid. Tidak ada dalil yang melarang. Justru karena tidak ada dalil yang melarang, yang sahih, lagi sharih dan tegas, yang sahih dan tegas, wanita Al-Quran memegang, wanita haid memegang Al-Quran. Tidak ada dalil yang kuat yang melarang. Tetapi kalau seorang wanita mau berhati-hati dengan menggunakan kaos tangan misalkan, maka itu lebih bagus. Ustaz kemarin menjelaskan kalau bayi yang sempat hidup kemudian wafat mendapat waris. Lalu bagaimana dengan saudara kami yang wafat ketika dewasa? Apakah mendapatkan waris? Seandainya dapat harta tersebut dikemanakan? Terlebih kalau dia sudah dewasa. Kalau dia sempat hidup kemudian meninggal, dia mendapatkan waris, apalagi kalau sudah dewasa. Lalu sekarang kalau dia sudah meninggal, dikemanakan hartanya? Dikasih kepada ahli warisnya lagi. Kepada ahli warisnya lagi. Baik. Kepada anaknya. Ya, sesuai dengan hukum-hukum waris dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana yang memimpin tahlil itu seorang Ustaz? Wassalam dari Iwan Ciamis. Ya. Siapa saja yang memimpin suatu kebid'ahan, itu bukan sebagai dalil menunjukkan bahwa amalan itu disyariatkan, tetapi harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afwan Ustaz, katanya memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Yang saya tanyakan, dari manakah batasan kemaluan itu? Apakah dari mulai tumbuhnya rambut atau hanya tempat keluarnya kotoran saja? Ini kemaluan, untuk mudahnya, adalah yang digunakan untuk berhubungan suami istri. Ya, ini maksud dengan kemaluan. Baik. Bukan masalah tumbuhnya rambut dari sebelah mana. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bila menjamak solat, apakah qomatnya sekali atau 2 kali? Qomatnya 2 kali. Kalau menjamak antara 2 solat, qomatnya 2 kali, dan azannya cukup sekali. Azannya cukup sekali, dan qomat 2 kali. Afwan Ustaz, apakah ada batasan lamanya haid? Apakah masih dikatakan haid jika sudah melebihi 20 hari sedangkan di luar kebiasaan? Syukran. Tidak ada batasan minimal dan maksimalnya haid bagi wanita. Tidak ada dalil yang sahih. Tetapi lihat sifat darah yang keluar. Kalau dia bukan darah haid, maka dianggap darah istihadah. Darah penyakit, bukan haid. Dan istihadah sama dengan orang yang suci. Wanita istihadah sama dengan wanita suci. Jadi lihat sifat darah yang keluar. Apalagi sudah jauh melebihi kebiasaan. Tetapi kebiasaan tidak dapat dijadikan patokan utama. Sebab kebiasaan bisa berubah. Yang menjadi patokan utama adalah lihat darahnya. Apakah dia masih seperti darah haid atau tidak. Apalagi wanita yang sudah memiliki kebiasaan umumnya tahu. Bisa membedakan ini darah haid dan ini bukan. Darah haid pada umumnya berwarna hitam. Baunya tidak enak. Dan berbeda dengan darah yang biasanya. Baik. Jadi lihat sifat darahnya. Kalau dia bukan darah haid lagi, maka dianggap sebagai wanita istihadah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon disampaikan penjelasan dari kata-kata ulama di bawah ini. Terutama kalimat yang terakhir. Jazakallah khair wa jazakallah khair. Menuntut ilmu adalah tingkatan yang tidak sepatutnya dilewati.
siapa yang melewati sebagian darinya berarti telah melewati jalannya para salaf. Orang yang sengaja meninggalkan jalannya para salaf, dia akan tersesat, dan yang meninggalkannya karena ijtihad, dia akan salah. Ibnu Abdul Bar rahimahullah dari Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Ini perkataan yang hak. Ini ucapan yang hak. Siapa yang meninggalkan jalannya salaf pasti tersesat. Walaupun dengan alasan dia berijtihad, maka dia salah. Kalau sudah ada petunjuk salaf, maka ikuti. Jangan membuat pendapat yang baru. Sebagaimana telah Anda jelaskan dalam buku Salafi, Antara Tuduhan dan Kenyataan, tentang kewajiban berpegang teguh dengan manhaj salaf. Kemudian bagaimana kita menghadapi apabila salaf berbeda pendapat. Kan kita wajib berpegang teguh dengan manhaj salaf, dengan pendapat salaf. Sekarang bagaimana sikap kita kalau kita mendapati salaf berbeda pendapat dalam satu masalah, tetapi perbedaan ini sangat sedikit sekali. Dan dalam masalah akidah tidak ada perbedaan salaf. Perbedaan itu hanya dalam masalah fikih, dalam masalah amaliyah, dan sangat sedikit di kalangan salaf. Maka jalannya adalah kita pilih salah satu pendapatnya yang paling sesuai dengan dalil. Bukan kita buat ijtihad yang baru atau pendapat yang baru. Ini yang dibimbing oleh para ulama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, muratal Al-Qur'annya sangat menyentuh hati. Ingin punya tapi belum punya uangnya. Bisa dimasukkan ke flash disk enggak? Bisa sekali, sangat bisa. Ya, silakan datang saja. Kemudian di copy. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, pendapat yang benar bagaimana cara mandi janabah? Apakah mandi tersebut sudah mencakup wudu sehingga kita sudah selesai mandi enggak usah wudu lagi? Mandi janabah yang paling penting adalah memenuhi dua syarat. Yang pertama dia niatkan mandi janabah, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Ini yang wajib. Apakah mandi tersebut sudah mencakup wudu sehingga kita ketika sudah selesai mandi enggak usah wudu lagi? Iya. Sudah mencakup wudu. Sebab mandi janabah menghilangkan hadas besar. Maka hadas kecil juga ikut hilang. Dan juga terdapat hadis yang sahih dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, "Kana la yatawadda ba'dal ghusli." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu lagi setelah beliau mandi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Assalamualaikum warahmatullahi kepada seluruh rubrik Voice of Islam. Saya Abdul Aziz di Padaherang. Mau ikut beri salam bisa enggak? Beri saran bisa enggak? Acara sejarah Nabi ditayangkan rutin tiap hari. Demikian semoga umat Islam tidak melupakan sejarahnya dan dakwah salafi menjadi awal tersiar rahmat Islam bagi seluruh alam. Insyaallah taala. Mudah-mudahan didengar oleh penyiarnya. Apakah air ketuban termasuk najis? Air ketuban tidak termasuk najis karena tidak ada dalil yang menjelaskan air tersebut termasuk najis. Kecuali kalau disertai dengan darah nifas, maka itu termasuk najis. Demikian pula orang wanita hamil yang sudah keluar air ketuban menjelang melahirkan, maka belum dianggap nifas kecuali bersama darah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca hadis yang berisi kesialan pada tiga, yaitu tunggangan, rumah, dan istri. Apakah hadisnya sahih dan apa maksudnya? Yang pertama, ulama khilaf tentang kesahihan hadis ini. Walaupun berada dalam sahihain, tetapi banyak sekali ulama al-muhaqqiq yang menjelaskan hadis tersebut lafaznya tidak sahih, tetapi yang sahih dengan lafaz in kana syu'mu fi syai'in fa fil farasi wal maskani wal mar'ah. Kalaulah ada kesialan itu dalam sesuatu, maka itu berada dalam tunggangan, yakni kuda tunggangan, rumah dan wanita. Tunggangan, rumah dan wanita. Ini lafaz yang sahih sebagaimana dijelaskan Al-Hafidz, demikian pula dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Jadi kalaulah ada kesialan, artinya tidak ada kesialan. Kalaulah ada. Baik. Kemudian ulama yang mensahihkan itu pun menjelaskan. Jadi andaikan hadis ini sahih, maka ulama menjelaskan
kesialan yang diharamkan itu adalah seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dia menganggap sial sesuatu, atau dia menganggap suatu benda atau angka tertentu dapat berpengaruh dengan sendirinya. Dapat berpengaruh dengan sendirinya tanpa ada dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dia menetapkan suatu sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mereka yang menganggap angka 13 adalah angka sial, iya, atau bulan tertentu adalah bulan sial. Ini semuanya tidak ada dalilnya. Tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang diharamkan. Adapun maksud dari hadis ini adalah dianggap kesialan apabila sudah terjadi kemudaratan berulang-ulang. Apabila sudah terjadi kemudaratan berulang-ulang. Jadi, seandainya seorang merasakan mudarat pada sesuatu, maka boleh dia tinggalkan. Ya, misalkan di sini dikatakan tunggangan, rumah dan wanita. Kalau dia rasakan kendaraannya, tunggangannya itu sedikit-sedikit rusak. Iya. Karena sudah tua umurnya. Pengeluarannya lebih besar dibanding penghasilan yang bisa didapatkan dari tunggangan tersebut. Maka sebaiknya jangan dia tahan lagi tunggangan tersebut. Ya, dijual saja atau diapakan, jangan sampai menimbulkan kebencian padanya. Baik. Kemudian dikatakan para ulama, kesialan yang dimaksudkan di sini karena ada sifat-sifat yang tercela. Seperti di sini dikatakan dalam hadis ini kesialan pada wanita. Yani karena ada sifat yang tercela pada wanita tersebut. Misalkan dia tidak taat kepada suaminya, maka ini dikatakan wanita yang sial, tidak taat kepada suaminya. Baik. Kemudian yang dimaksud dengan kesialan dalam hadis ini, ketika seorang meninggalkan tunggangannya atau kendaraannya, rumahnya dan istrinya, itu tetap dengan keyakinan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kebaikan serta keburukan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kebaikan serta keburukan. Tidak ada pengaruh sedikit pun dari manusia, dari makhluknya. Mereka tidak mampu untuk bisa menciptakan kebaikan dan keburukan. Iya. Tapi semua itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini masuk dalam hadis ini, kalaupun hadis itu tersebut sahih. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Supami dari Desa Kertajaya. Oh iya Pak, saya mau tanya soal doa-doa solat duha dan solat tahajud, karena saya belum tahu sama sekali, karena saya bukan seorang muslim. Saya kepingin solat yang benar seperti ibu-ibu yang lain. Tolong balas, wassalam. Maksudnya barangkali baru masuk Islam ya. Untuk solat duha dan solat tahajud tidak ada doa yang diwajibkan secara khusus. Sama saja dengan solat yang lainnya. Tidak ada doa khusus yang diwajibkan. Iya. Ustaz, saya seorang herbalis dan fisioterapis juga. Kalau saya membekam hijama pasien setelah rampung, saya berbekas lukanya dengan cairan alkohol 70% agar tidak infeksi. Tidak mengapa insyaallah ta'ala. Hal itu tidak mengapa. Sebab telah kita jelaskan kemarin, ini bukanlah yang dimaksudkan, yang diharamkan dalam apa? Dalam Islam, ya. Tetapi yang dimaksudkan di situ adalah etanol. Kemudian, kalaupun yang dimaksudkan yang haram, maka untuk pengobatan luar tidak mengapa, karena itu bukan termasuk najis. Hal itu bukan termasuk najis. Baik. Afwan, sekedar saran karena akan masuk bulan Dzulhijjah, bagaimana kalau siaran ta'lim di radio membahas tentang masalah Idul Adha? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Insyaallah taala. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah saya niat bersedekah? Waalaikumsalam.
Bolehkah saya niat bersedekah selain niat karena Allah juga ditambah agar penyakitnya lekas sembuh, dimudahkan rezekinya dan agar hajat saya tercapai? Apa hukumnya niat rombongan seperti itu? Untuk sedekah, ibadah sedekah boleh. Boleh ibadah-ibadah tertentu yang kita niatkan selain karena Allah, kita juga ingin mendapatkan balasan dari Allah di dunia, bukan cuma di akhirat. Apabila ada dalil yang menunjukkan hal itu boleh. Tetapi hukum asalnya, ibadah tersebut harus semata-mata karena Allah, bukan ingin mengharapkan balasan di dunia, tapi balasan di akhirat. Kecuali ada dalil. Di antaranya dalil yang menjelaskan bolehnya, di dalam Sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Tidaklah terlewat suatu hari di mana para hamba masuk pagi pada waktu tersebut kecuali ada dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, "Allahumma a'ti munfikan khalafa." Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah. Ini ganti hartanya. Wa yaqulu al-akhar, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Dan seorang malaikat lagi mengatakan, "Ya Allah, rusaklah, berikanlah kerusakan kepada orang yang menahan hartanya, kepada orang yang tidak bersedekah." Maka hadis ini menunjukkan boleh kalau seorang bersedekah agar hartanya bertambah dan agar hartanya tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada dalil yang menjelaskan. Kalau tidak ada dalil yang menjelaskan, maka semata-mata harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, para pendengar Radio Dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, pembahasan mengenai materi kajian sudah selesai. Pembahasan pertanyaan-pertanyaan juga sudah selesai. Maka dengan ini berakhir pula perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan bagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk, insya Allah nanti pada kesempatan yang lain yang belum bisa terjawab, insya Allah beliau akan menjawabnya. Jadi anak harap bagi antum yang memasukkan pertanyaan ke sini, terus pertanyaannya belum terjawab, ya insya Allah nanti besok atau pada kesempatan yang lain beliau akan menjawabnya, insya Allah. Nah, jadi jangan jangan bimbang pertanyaannya nggak terjawab, insya Allah akan dijawabnya sama beliau. Dan bersabar insya Allah. Mungkin ini akhir dari perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.